Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 369. Tidak menghemat perasaan. Saat Linzi menatap gunung hitam, yang muncul dari tangan Lindong dan berkembang pesat di udara, matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Sebagai salah satu penjaga harta karun klan, dia tahu segalanya tentang berbagai harta karun dalam harta karun klan. Meskipun puncak penjara berat tampak biasa saja di permukaan, itu masih ditempatkan di dalam kanopi cahaya yang paling berharga. Satu-satunya alasan untuk ini adalah sejak Lin Clan mendapatkannya, tidak ada yang benar-benar bisa mengaktifkannya. Dalam ingatan Linzi, pernah ada seorang praktisi, yang telah mencapai puncak tahap manifestasi, yang mencoba untuk memindahkan puncak penjara berat yang misterius dengan kekerasan. Namun, dia terluka parah oleh kekuatan resistif Soul Treasure pada akhirnya. Sejak hari itu dan seterusnya, tidak ada yang mencoba untuk mendapatkan puncak penjara berat lagi. Bahkan saat itu, ketika Lin Langtian memasuki harta klan dan mencoba banyak metode untuk mengaktifkannya, dia tidak bisa mendapatkannya. Meskipun tidak ada yang bisa mengaktifkannya, semua orang tahu bahwa puncak penjara berat yang misterius pastilah harta karun jiwa yang sangat kuat. Sayangnya, harta karun ini sepertinya membutuhkan metode unik agar bisa diaktifkan. Linzi sebelumnya ingin mendapatkan puncak penjara berat juga, namun pada akhirnya dia gagal melakukannya. Oleh karena itu, ketika dia melihat puncak penjara berat, yang banyak tetua Lin Clan tidak dapat bergerak terlepas dari metode apa yang mereka gunakan, muncul kembali dengan gemilang di tangan Lindong. Dia tidak dapat menyembunyikan teror di dalam hatinya. Sepertinya kentut tua sepertimu juga tahu tentang puncak penjara berat, Lindong menyeringai ketika mendengar Linzi menyebut nama Gunung Hitam. Lindong, harta karun jiwa ini adalah harta pusaka klan Lin. Anda tidak punya hak untuk mengambilnya. Cepat serahkan harta itu dan berikan teknik khusus yang diperlukan untuk mengaktifkannya kepadaku sekarang, dan mungkin setelah melakukan ini, aku mungkin akan memaafkan perilaku kurang ajarmu terhadap para tetua klan. Linzi berteriak keras, matanya berkedip-kedip dengan keserakahan yang intens. Kentut tua, sepertinya kamu tidak sadar apa yang terjadi sekarang. Seperti yang saya katakan sebelumnya, di mata saya, status Anda sebagai tetua klan lebih buruk daripada seekor anjing, mata Lindong yang mengerikan. Menuju Linzi, pikiran Lindong dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh yang mendalam. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan Voge tua yang penuh kebencian. Kamu. Wajah Linzi pucat karena marah setelah mendengar kata-kata kejam Lindong. Namun, ketika dia melihat pandangan Lindong, hatinya tiba-tiba bergetar ketakutan. Itu adalah niat membunuh yang sebenarnya. Lindong, sebenarnya ingin membunuhnya secara nyata. Ledakan. Pada saat ini, sementara Linzi masih takut dengan niat membunuh Lindong, yang terakhir tidak memberikan waktu untuk berbicara. Dengan sapuan gaunnya, puncak penjara berat, yang telah diperluas hingga lebih dari 10 kaki, menjadi seberkas cahaya hitam dan langsung menuju untuk menghancurkan Linzi. Bang bang bang. Ketika puncak penjara berat terbang melintasi cakrawala, udara di bawahnya meledak. Seolah-olah langit sedang terkoyak, membentuk air mata di mana puncak penjara berat telah melewatinya. Gelombang udara yang menakjubkan mulai menyebar dengan cepat. Aura yang berat, seolah-olah bisa menekan semua makhluk hidup, menelan Linzi secara menyeluruh. Saat tipe khusus dari aura berat menelannya, Linzi dengan cepat menemukan bahwa udara di sekitarnya telah menjadi sesuatu seperti pasir hisap, membuatnya tidak dapat digerakkan. Selanjutnya, aura berat yang menghancurkannya telah menyebabkan semua tulang di tubuhnya menghasilkan suara klik. Kekuatan semacam itu tampaknya menghancurkannya menjadi bubur daging. Skala Phoenix darah. Saat dia melihat bayangan besar mendekat, Linzi dilanda teror. Dia tahu bahwa jika dia dihancurkan oleh benda ini, tubuhnya akan menjadi kabut darah dalam sekejap. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, dia membuka mulutnya dan aliran darah keluar darinya.
Garis darah tampak seukuran telapak tangan, skala berwarna darah. Saat skala itu muncul, skala itu meluas di udara dan cahaya darah melintas di atasnya. Itu seperti perisai, melindungi Lindsay di bawahnya. Di perisai, ada Phoenix darah besar yang mengepakkan sayapnya tidak jelas. Dapat diamati bahwa skala darah ini adalah harta jiwa duniawi juga. Namun, sehubungan dengan 4 harta karun jiwa lainnya dalam harta karun klan, kemampuan spiritualnya pucat jika dibandingkan. Mendering. Meskipun Lindsay telah menggunakan harta jiwa duniawinya, puncak penjara berat tampaknya tidak berhenti. Sebaliknya, kecepatan jatuhnya menjadi semakin cepat dan ganas. Akhirnya, itu mendarat dengan ganas di skala darah yang sangat besar itu. Segera, suara logam yang jernih dan tajam bergema di udara. Ngomel. Pada saat ini, skala berwarna darah mengeluarkan jeritan sedih, dan cahaya berdarahnya runtuh dan menjadi redup. Itu kemudian jatuh tanpa daya ke tanah. Setelah tabrakan pertama, harta jiwa duniawi ini secara tak terduga dihancurkan oleh puncak penjara berat. Batuk. Muntah. Ketika skala darahnya pecah, ekspresi putih pucat merona di wajah Lindsay. Setelah itu, dia memuntahkan seteguk darah dan seolah-olah tubuhnya dipukul dengan keras, dia terbang dan menabrak paviliun tertentu dengan ganas. Kekuatan luar biasa menyebabkan seluruh paviliun runtuh. Di udara, ekspresi senang menyapu mata Lindong saat dia menyaksikan kehebatan Heavy Prison Peak. Rupanya, dia tidak menyangka puncak penjara berat akan begitu mendominasi. Bahkan melawan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut dengan harta jiwa duniawi seperti Lindsay, dikalahkan begitu cepat. Meskipun area ini berada di tempat suci Lin Clan, suara aktivitas yang berulang dan menderu telah membangkitkan perhatian banyak anggota klan. Pada saat suara memekakkan telinga menembus langit, banyak anggota klan bergegas. Namun, ketika mereka melihat ketiga tetua mengerang di tanah, ekspresi wajah mereka berubah drastis. Bang! Saat ekspresi wajah anggota klan mulai berubah, sosok malang terbang keluar dari paviliun yang runtuh. Ketika para penonton melihat apa yang terjadi, mereka segera berteriak ketakutan. Apakah itu penatua Lindsay? Apa yang terjadi? Ini Lindong. Para tetua ini sepertinya bertarung dengan Lindong. Apa? Lindong berani menyerang para tetua? Bagaimanapun, penatua Lindsay adalah seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut. Idiot, tidak ada yang Lindong tidak berani lakukan. Tidak bisakah kamu melihat situasinya sekarang? Penatua Lindsay tidak hanya terlihat menyedihkan, tetapi bahkan tiga tetua lainnya terengah-engah. Rupanya, mereka baru saja bertarung dengan Lindong dan semuanya dikalahkan. Bagaimana mungkin? Setelah mendengar teriakan kaget, wajah Lindsay yang sudah pucat semakin pucat, tampak sangat bengkok dan menyeramkan. Dia menyeka noda darah di sudut mulutnya dan mengangkat kepalanya ke arah Lindong, yang melayang di udara. Dia kemudian berteriak dengan keras, dengarkan perintahku, penjaga klan. Orang ini bersekongkol melawan Lin Clan, bunuh dia di tempat sekarang. Suara mendesing. Tepat saat Lindsay menyelesaikan kalimatnya, suara memekakan telinga terdengar dari seluruh penjuru area. Segera, banyak penjaga elit yang mengintimidasi muncul di pohon-pohon besar di sekitar paviliun, dengan mata tajam mereka terpaku pada Lindong. Tangkap dia untukku. Lindsay berteriak dengan dingin, dengan rasa ngeri berkedip di matanya. Bahkan jika penjaga ini tidak bisa menangkap Lindong, selama yang terakhir berani membunuh mereka, dia harus memutuskan hubungannya dengan Lin Clan setelah hari ini. Saat mereka mendengar perintah Lindsay, para penjaga ini segera terbang keluar dengan kasar. Mereka kemudian menggabungkan aura mereka dan membentuk formasi, melingkari dan bergerak menuju Lindong. Setelah melihat penjaga ini bergegas, Lindong sedikit mengernyitkan alisnya dan melirik Lindsay. Kemudian, dia menyeringai pada dirinya sendiri. Dia bukan orang bodoh yang akan melakukan sesuatu dengan gegabah dan alami dan dia tahu apa yang sedang dilakukan orang-orang tua itu. Segera, dengan jentikan pikirannya, energi mental yang tangguh langsung tersapu secepat kilat. Kemudian, dia mencengkeram telapak tangannya, sebelum aura penjaga semuanya langsung hancur. Segera setelah itu, gelembung kristal yang terbentuk dari energi mental muncul dan mengelilingi mereka,
sebelum melemparkannya ke tanah. Sebagai penjaga klan, kamu harus tahu benar dan salah. Lin Si dan 3 lainnya mencoba memanipulasi formasi untuk membunuhku ketika aku memasuki harta klan. Karena itu, ketika pemimpin klan tiba, saya secara pribadi akan menjelaskan kepadanya. Jika kalian masih bersikeras menyerang saya tidak akan mengampuni. Suara sedingin es Lindong muncul dari udara, sebelum terdengar jelas di telinga setiap penjaga. Ketika mereka mendengar suaranya, ekspresi wajah para penjaga berubah dengan lembut. Saat mereka menatap gelembung energi mental kristal yang mengelilingi tubuh mereka semua tahu bahwa Lindong bisa langsung membunuh mereka dengan satu pikiran. Lindong, kamu berani menentang penjaga penegakan klan? Ketika Lin Si melihat pemandangan ini, dia berteriak dengan berbisa. Kentut tua yang berisik. Mata Lindong menjadi dingin. Kemudian, sosoknya melintas sebelum dia berubah menjadi kepulan hijau dan berlari keluar. Ketika dia melihat situasi ini, ekspresi Lin Si berubah saat dia buru-buru mencoba mundur. Namun, bagaimana dia bisa berlari lebih cepat dari Lindong? Sosok di depannya melintas, sebelum lengannya secepat kilat merobek lengannya dan dengan kejam mencengkeram tenggorokan Lin Si. TSS. Ketika mereka melihat Lindong benar-benar menangkap Lin Si, kerumunan di sekitarnya mulai menghirup udara dingin, sementara beberapa dari mereka bahkan tanpa sadar mundur. Secara alami, mereka tidak ingin ada hubungannya dengan masalahnya. Bagaimanapun, kedua belah pihak kejam dan mereka tidak mampu menyinggung salah satu dari mereka. Lindong, jangan gegabah. Namun, saat Lindong meraih Lin Si, suara cemas bergema dari kejauhan. Segera, sesosok melintas, sebelum Lin Mu segera muncul di area ini. Saat ini, saat dia menatap pembantaian yang mengelilinginya, wajahnya mulai berkedut. Kemudian, dia buru-buru berteriak pada Lindong. Bagaimanapun, Lin Si masih seorang tetua klan. Jika Lindong benar-benar membunuhnya, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Ketika dia melihat Lin Mu muncul, mata sedingin es Lindong menyapu Lin Si yang bingung, sebelum dia segera melambaikan lengan bajunya dan menampar wajah Lin Si dengan kejam. Kekuatan ganas di balik serangannya menyebabkan dia langsung terlempar, sebelum dia mendarat dengan mengerikan dan berguling-guling di tanah. Setelah selusin jatuh, dia akhirnya berhenti sebelum dia memuntahkan seteguk darah segar yang bercampur dengan giginya. Penampilannya menimbulkan ketakutan di hati orang banyak. Lindong terlalu kejam dan dia bahkan berani memukul sesepuh senior sampai tingkat yang menyedihkan. Ketika Lin Mu melihat situasi ini, dia tertawa terbahak-bahak. Dia menyadari karakter ganas dan pendendam Lindong. Untungnya, Lindong masih menahan diri dan dia tidak benar-benar membunuh Lin Si. Hai, kamu. Lin Mu menghela nafas. Tepat saat dia akan berbicara, di bagian lain dari klan, aura yang sangat kuat tiba-tiba melesat ke langit. Kemudian, ia mulai menuju ke arah ini dengan kecepatan yang sangat hebat. Ketika dia merasakan aura familiar itu, senyum sedih di wajah Lin Mu semakin kuat. Itu pasti Lin Langtian, yang baru saja menyelesaikan pelatihannya. Berdasarkan karakternya, dia pasti tidak akan duduk dan membiarkan sekutunya Lin Si dipukuli sampai tingkat yang menyedihkan. Lebih banyak masalah di depan. Part 370. Pertemuan kedua. Aura yang kuat itu sangat hebat dan semua orang merasakannya begitu muncul. Segera, itu menyebabkan ekspresi anggota klan menjadi menarik, sebelum mereka semua dengan cepat mundur beberapa langkah. Mereka sangat akrab dengan pemilik aura ini dan mereka semua tahu bahwa mungkin akan ada konflik yang menakutkan di antara mereka berdua. Dikatakan bahwa kakak Lin Langtian menutup diri dan berhasil mencapai tahap manifestasi lanjutan. Karena itu, kemampuan bertarungnya pasti melonjak beberapa kali. Karena dia telah keluar sekarang, dia pasti akan menimbulkan masalah bagi Lindong. Tentu saja. Penatua Lin Si selalu mendukung Lin Langtian. Sekarang dia telah dipukuli habis-habisan oleh Lindong, Lin Langtian pasti tidak akan memaafkan masalah ini. Sepertinya akan ada pertempuran besar antara mereka berdua hari ini. Saya percaya bahwa dibandingkan dengan setengah bulan yang lalu, aura Lindong juga telah tumbuh. Selain itu, apakah Anda melihat harta karun jiwa yang dia pilih?
Berdasarkan pengetahuan saya, itu adalah harta paling misterius di klan kami, Heavy Prison Peak. Di masa lalu, banyak praktisi kuat di klan kami mencoba menaklukkannya, namun, semuanya akhirnya gagal. Faktanya, bahkan Lin Langtian gagal melakukannya. Oleh karena itu, saya tidak pernah berharap itu berakhir dengan Lindong. Mereka berdua benar-benar jenius teratas di Lin klan kami. Namun, hanya ada satu harimau di satu gunung. Saat mereka merasakan aura tangguh menuju ke arah mereka, bisikan yang tak terhitung jumlahnya segera terdengar di arena, sementara ekspresi mereka berubah-ubah. Lindong berdiri tegak di udara, sementara dia menatap dengan tenang ke arah dari mana aura itu berasal. Dari aura itu, dia bisa merasakan bahwa Lin Langtian secara resmi telah mencapai tahap manifestasi lanjutan. Namun, kekuatannya sendiri telah melonjak juga. Oleh karena itu, dia tidak takut pada yang terakhir. Lebih jauh lagi, sekarang dia memiliki puncak penjara berat, harta karun jiwa yang kuat. Dia penasaran untuk mengetahui apakah puncak penjara beratnya atau cermin roda roh, Lin Langtian lebih kuat. Suos! Di bawah perhatian Lindong, sosok kabur berlari secepat kilat. Hanya dalam sekejap mata, dia telah muncul di domain ini. Orang yang datang memang Lin Langtian. Ketika Lin Langtian muncul, dia segera berbalik untuk melihat Lin Si yang menyesal dan tiga tetua lainnya. Seketika, kemarahan diharapkan menyembur ke matanya. Kemudian, dia perlahan mengangkat kepalanya, sebelum dia menatap Lindong. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat saat dia berkata, "Apakah kamu melakukan ini?" Lin Langtian, jika kamu ingin membunuhku, lakukan sendiri. Mengapa meminta orang lain untuk secara diam-diam memanipulasi formasi di klan untuk membunuh saya? Saat dia menatap Lin Langtian yang marah dan muram, Lindong terkekeh. Kamu terlalu menghargai dirimu sendiri. Jika saya ingin membunuh Anda, apakah saya perlu menggunakan trik seperti itu? Karena itu, jangan pernah mencoba membela diri. Selain itu, mereka adalah tetua di klan kami dan mereka memegang posisi yang dihormati. Karena kamu berani mempermalukan mereka, apakah kamu bahkan menghormati aturan klan kami? Lin Langtian dengan kejam menggonggong. Lin Langtian, ini masalah yang rumit dan kita tidak bisa menyalahkan Lindong. Mari kita bahas ini setelah penyelidikan menyeluruh. Berdiri di samping, Lin Mu dengan cepat berkata. Penatua senior, saya tahu Anda tidak mendukung saya. Namun, sekarang, kurang ajar ini tidak menghormati tetua klan kami. Karena saya bertanggung jawab atas penegakan hukum klan, saya memiliki hak untuk menghukumnya. Kalau tidak, siapa yang akan menghormati saya di masa depan? Lin Langtian dengan keras menyatakan. Karena kamu mengaku sebagai suara keadilan, Lin Si dan yang lainnya menyalahgunakan posisi tetua klan mereka dan mencoba membunuhku. Tindakan mereka tidak sesuai dengan posisi mereka sebagai penatua. Karena kamu ingin menegakkan hukum, maka tangkap mereka berempat dan buat contoh dari mereka. Lindong dingin tertawa sambil berkata. Anak nakal yang bijaksana. Setelah saya menangkap Anda, mari kita lihat apa yang akan Anda katakan. Kelopak mata Lin Langtian berkedut dengan lembut. Dia jelas sangat marah dengan kata-kata tajam Lindong. Segera, dia menjadi tidak sabar, sebelum telapak tangannya terentang keras. Kemudian, telapak tangan Yuan Power yang besar muncul, sebelum dengan kejam menyapu Lindong. Tangkap aku? Apa yang memberi Anda kualifikasi? Lindong terkekeh saat dia langsung meninju. Kemudian, angin kejutan energi yang menakutkan dengan paksa meniup telapak tangan Yuan Power yang besar itu. Tahap manifestasi awal. Ketika Lindong bergerak, ekspresi Lin Langtian menjadi gelap. Pada awalnya, dia berpikir bahwa karena dia telah mencapai tahap manifestasi lanjut, dia dapat dengan mudah mengalahkan Lindong. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong telah meningkat pesat dalam waktu setengah bulan ini. Meskipun demikian, itu tidak akan menghalangi Lin Langtian. Segera, dia membuka mulutnya sebelum kilatan pelangi melesat keluar dan berubah menjadi cermin segi 6 hitam. Itu adalah harta jiwa duniawi Lin Langtian, cermin roda roh. Suos! Ketika cermin roda rohnya muncul, Lin Langtian menuangkan kekuatan yuannya yang kuat ke dalamnya. Segera, cermin mulai berkilauan.
Cahaya hitam berkilauan di atasnya menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Cermin roda roh, sinar surgawi korosif. Cahaya hitam itu berkilauan secara maniak di permukaan cermin roda roh, sebelum meledak dengan keras. Kemudian, itu melintas di cakrawala seperti sinar hitam sebelum terbang dengan kejam ke arah Lindong. Sinar surgawi korosif ini dipenuhi dengan kemampuan korosif yang kuat dan kekuatan korosifnya sangat berbahaya bagi energi mental seseorang. Sepertinya Lin Langtian sadar bahwa energi mental Lindong cukup kuat dan dia ingin menggunakan ini untuk melawan Lindong. Mendengus. Tentu saja, sehubungan dengan triknya, Lindong mendengus dingin. Sebelumnya, ketika dia tidak memiliki harta jiwa duniawi, dia mungkin waspada terhadap harta jiwa duniawi Lin Langtian. Namun, sekarang dia memiliki puncak penjara berat, harta jiwa duniawi yang terakhir tidak lagi seefektif sebelumnya. Lindong melambaikan lengan bajunya, sementara cahaya hitam benar-benar bergelombang di puncak penjara beratnya. Akhirnya, puncak gunung itu berguncang, sebelum sinar hitam juga keluar dari sana. Namun, sinar hitam Lindong tidak memiliki kemampuan korosif. Sebaliknya, itu memiliki aura berat yang bisa menekan dunia. Ledakan. Dua sinar hitam bertabrakan di udara, sebelum gelombang kejut energi maniak menyapu langsung. Kamu akan hancur. Ekspresi Lindong sedingin es saat dia tiba-tiba berteriak dengan kejam. Kemudian, aura berat yang kuat itu benar-benar secara paksa menghancurkan Corrosive Divine Beam milik Lin Langtian sebelum terbang menuju yang terakhir dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dong! Ketika dia melihat bahwa sinar surgawi korosif miliknya tidak mampu menekan sinar hitam Lindong, ekspresi Lin Langtian menjadi gelap. Segera, dia menekuk telapak tangannya menjadi bentuk cakar, sebelum dia mengusap telapak tangannya. Kemudian, kekuatan Yuan yang tangguh meletus sebelum dengan paksa merobek sinar hitam yang masuk itu. Ledakan. Ketika dia merobek balok hitam itu, bahu Lin Langtian tiba-tiba bergetar. Setelah kontak, dia merasakan aura yang sangat berat di dalam sinar hitam itu. Meskipun dia hanya menyentuh sedikit aura itu, sirkulasi Yuan Power di tubuhnya sepertinya terhalang. Puncak penjara berat? Ekspresi Lin Langtian muram saat dia mengangkat kepalanya dan menatap puncak gunung hitam yang melayang di atas kepala Lindong. Kemudian, ekspresinya agak jelek ketika dia berkata, kamu benar-benar dapat mengaktifkan puncak penjara berat. Sebagai sesama anggota klan yang telah memasuki harta klan, Lin Langtian secara alami menyadari harta karun jiwa duniawi yang misterius ini. Meskipun dia tahu objek itu luar biasa, terlepas dari cara apa yang dia gunakan dan bahkan setelah aura di tubuhnya mencoba, mereka tidak dapat menaklukkan puncak penjara berat ini. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain memilih Spiritual Mirror. Namun, saat ini, ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar dapat menaklukkan puncak penjara berat, yang telah sepenuhnya menggagalkannya dan bahkan aura di dalam dirinya, kecemburuan dan keterkejutan langsung memenuhi hatinya. Anggota klan sekitarnya semua diam-diam menelan lidah mereka ketika mereka melihat pemandangan ini. Kemudian, mereka saling melirik. Mereka semua bisa melihat keterkejutan di mata mereka masing-masing. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa setelah Lin Langtian mencapai tahap manifestasi lanjut, dia pasti akan melampaui Lindong. Namun, berdasarkan situasi saat ini, sepertinya dia tidak bisa melakukan apapun pada Lindong. Orang itu terlalu sakit, beberapa murid klan bergumam pada dirinya sendiri sementara ketakutan mereka terhadap Lindong meningkat. Lin Langtian, bahkan setelah mencapai tahap manifestasi lanjutan, kemampuanmu hanya begitu. Sehubungan dengan perubahan emosi di hati para murid klan, Lindong memilih untuk mengabaikannya. Matanya menatap tepat ke arah Lin Langtian, sebelum dia terkekeh. Kata-katanya tidak memiliki sedikit pun rasa hormat untuk kejeniusan Lin Klan ini. Bagaimanapun, dia benar-benar membenci rekannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak ingin mengungkapkan gerakan pembunuhannya yang tersembunyi, Blood Soul Puppet, dia akan segera membunuh yang terakhir dan melenyapkannya secara menyeluruh. Meskipun puncak penjara berat itu kuat, itu tergantung pada penggunanya. Berdasarkan kemampuan Anda tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki harta karun jiwa itu. Serahkan. Lin Langtian berkata dengan dingin.
Datang dan ambillah jika kamu bisa. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak berdaya melawanmu? Lin Langtian sangat marah saat Lin Dong mendorong niat membunuh di dalam hatinya sampai batasnya. Tepat saat dia akan mengungkapkan beberapa trik tersembunyi untuk membantai Lin Dong, raungan keras yang samar-samar dipenuhi amarah, tiba-tiba memantul melintasi cakrawala seperti guntur. Kalian berdua berhenti. Ketika mereka mendengar suara itu, wajah beberapa orang berubah dengan lembut, sebelum tatapan hormat terpancar ke matanya. Segera, sosok secepat kilat berlari dari kejauhan. Salam pemimpin klan. Ketika mereka melihat kedatangan pria itu, semua murid klan di sekitarnya langsung menyambutnya dengan hormat. Berdiri di samping, penatua Lin Mu juga dengan lembut menghela nafas lega. Saat ini, di klan, satu-satunya yang bisa menghentikan dua harimau ganas ini, Lin Dong dan Lin Langtian, adalah praktisi panggung Nirvana Lin Fen. Part 371. Kejam. Di bawah tatapan hormat dari kerumunan, sosok bercahaya perlahan muncul di depan mata semua orang. Itu adalah kepala Lin Klan, Lin Fen. Ketika Lin Fen muncul dan melirik sekelilingnya yang compang-camping, semburat kemarahan muncul di matanya. Segera, dia berbalik dan menatap Lin Dong. Tepat saat dia hendak berbicara, perhatiannya langsung tertuju pada bukit hitam seukuran telapak tangan yang telah diingat oleh Lin Dong. Segera, tubuhnya bergetar sebelum dia mengeluarkan alarm, kamu benar-benar berhasil menaklukkan puncak penjara berat. Saya beruntung. Lin Dong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia tahu betapa mengejutkannya fakta ini bagi Lin Fen dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka semua telah mencoba dan gagal untuk menaklukkan Heavy Prison Break. Oleh karena itu, ketika mereka melihat harta karun jiwa ini, yang telah sepenuhnya menggagalkan mereka, mendarat di tangan Lin Dong, hati mereka secara alami merasa mual. Lin Fen menatap Lin Dong dengan agak aneh sementara dia diam-diam merasa semakin bingung dengan remaja di depannya ini. Namun, dia tidak berlarut-larut dalam masalah ini. Segera, nadanya berubah. Sebelum dia bertanya dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Masalah yang dia maksud adalah puing-puing di area ini. Saat ini, klannya dalam kekacauan total dan dia secara alami marah. Pemimpin klan, Lin Dong itu terlalu sombong. Kami berempat menjaga tempat ini ketika kami menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi di harta klan. Setelah menyelidiki sekitar, kami menyadari bahwa kekuatan Yuan di dalam harta klan telah benar-benar menghilang, sementara harta karun jiwa di dalamnya juga rusak. Pada awalnya, kami ingin memberitahu Lin Dong tentang hal itu, namun, kami tidak pernah menyangka dia begitu kejam dan benar-benar menyerang kami berempat. Ketika dia melihat Lin Fen muncul, Lin Si, yang giginya dicabut oleh Lin Dong, langsung melompat, sebelum dia dengan cepat mengambil inisiatif untuk mengeluh dengan kejam. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lin Fen dengan lembut mengerutkan alisnya. Karena dia bisa menjadi pemimpin Lin Clan, dia tentu saja tidak bodoh. Karena itu, dia tidak akan mempercayai kata-kata Lin Si sendirian. Segera, dia berbalik untuk melihat Lin Dong dan bertanya, apakah itu benar? Lin Dong secara bertahap menggelengkan kepalanya, sebelum dia melirik Lin Si dengan merendahkan dan berkata, untuk orang sepertimu menjadi seorang penatua, sungguh memalukan Lin Clan. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lin Si sangat marah sampai wajahnya berubah ungu. Setelah dia sebelumnya menderita di tangan Lin Dong, dia jelas tahu bahwa dia bukan tandingannya. Pemimpin klan, ketika saya masuk ke dalam harta karun klan, saya diam-diam disergap. Seseorang diam-diam memanipulasi formasi di dalam dan merencanakan untuk membunuhku saat aku berada di dalam. Untungnya saya menemukannya dengan cepat dan tidak dapat menghindari jebakan mereka. Namun, ketika saya menghindari serangan mereka, saya secara tidak sengaja merusak beberapa harta karun jiwa juga. Itulah yang menyebabkan kerusakan. Selain penatua Lin Si dan mereka bertiga, saya khawatir tidak ada orang lain yang bisa mengendalikan formasi di dalam harta klan. Saya percaya bahwa harus ada beberapa peralatan di dekatnya yang mampu mengendalikan formasi di dalam harta karun klan. Pemimpin sekte, jangan ragu untuk mengirim beberapa pria untuk mencari di daerah itu dan kami akan menyelesaikan masalah ini. Lin Dong dengan santai berkata.
Ketika dia mendengar kata-katanya, ekspresi Lin Si berubah-ubah. Lin Fen mengerutkan alisnya sebelum dia menganggukkan kepalanya ke Lin Mu. Kemudian, sosok yang terakhir melintas sebelum dengan cepat berlari ke menara. Beberapa saat kemudian, dia kembali. Pemimpin sekte, peralatan yang mengendalikan formasi di dalam harta klan memang hancur. Selain itu, ada bukti bahwa seseorang telah menggunakannya sebelumnya. Kata Lin Mu dengan lembut. Lin Si, beraninya kamu. Ekspresi Lin Fen berubah saat dia menatap Lin Si dan berteriak. Ketika dia melihat bahwa kebenaran telah terungkap, wajah pucat Lin Si menjadi lebih pucat. Sama seperti dia ingin membela diri, ketika dia melihat ekspresi menakutkan Lin Fen, tubuhnya menggigil, sebelum dia dengan cepat berbalik untuk melihat Lin Langtian. Pemimpin klan, penatua Lin Si dan yang lainnya memang salah. Namun, Lin Dong itu terlalu arogan. Di 4 klan besar, pernahkah ada kasus di mana seorang murid benar-benar berani menyerang seorang tetua? Jika berita tentang masalah ini keluar, itu akan menghancurkan kita. Lin Langtian dengan sungguh-sungguh bergema. Baiklah, aku tahu ada dendam di antara kalian berdua. Namun, saya tidak ingin melihat anggota klan kami bertarung di antara kami sendiri. Saya tidak akan menghukum Lin Si atas masalah hari ini. Namun, di waktu yang tersisa, Anda dan Lin Dong sebaiknya bersikap lebih baik. Dalam waktu 3 hari, ikuti saya dan pergi ke kota kekaisaran dan berpartisipasi dalam pertempuran benih. Karena Anda ingin bersaing satu sama lain, buktikan kepada saya ketika Anda mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran. Hanya individu paling elit yang memiliki kualifikasi untuk mewarisi klan. Mata Lin Fen menyapu Lin Dong dan Lin Langtian saat dia berbicara secara bertahap. Ketika klan di sekitarnya mendengar kata-kata Lin Fen, tubuh mereka bergetar dengan lembut. Mereka memahami maksud di balik kata-kata Lin Fen. Siapapun yang bisa mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran akan menjadi pewaris sejati klan Lin. Pada saat itu, dia akan memiliki status yang jauh melebihi yang lain. Dalam cara berbicara, untuk pertempuran benih yang akan datang, jika Lin Langtian berhasil mendapatkan tempat di perang 100 kekaisaran, Lin Dong tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Pada saat itu, berdasarkan status Lin Langtian, bahkan jika dia ingin membunuh Lin Dong, Lin Fen tidak akan ikut campur. Bahkan, dia mungkin secara pribadi membantu Lin Langtian untuk berurusan dengan Lin Dong. Itu karena pada saat itu, nilai Lin Langtian akan jauh melebihi nilai Lin Dong. Tentu saja, jika situasinya terbalik, maka Lin Langtian akan benar-benar dihancurkan oleh Lin Dong. Bahkan, statusnya yang bergengsi di dalam klan akan segera diambil alih oleh Lin Dong. Ini akan menjadi kontes yang cukup kejam. Siapapun yang kalah harus membayar harga yang mengerikan. Jika kita mengatakan bahwa pertemuan keluarga memungkinkan Lin Dong memiliki status yang sama di Lin Langtian, maka pertempuran benih ini berpotensi memungkinkan dia untuk melampaui Lin Langtian dan menjadi sosok nomor 1 di seluruh klan. Tentu saja, itu juga bisa menghancurkannya sekali lagi, dan semua kejayaan dan pencapaiannya sebelumnya akan langsung hilang. Lin Dong mengutak-atik puncak penjara berat di tangannya, sementara ekspresinya tetap cukup tenang. Meskipun kata-kata Lin Fen kejam, itu sekali lagi memperkuat pentingnya kekuatan. Saat dia terus menghadapi petarung yang semakin kuat, dia juga harus terus meningkatkan dirinya. Jika tidak, semua kerja kerasnya berpotensi terhapus dalam sekejap. Meskipun dia tidak peduli dengan apa yang disebut Lin Clan, anggota keluarganya masih menjadi miliknya. Oleh karena itu, demi mereka, dia harus menjadi sosok nomor 1 di seluruh Lin Clan. Tentu. Mata Lin Langtian berkilauan, sementara kilatan sedingin es mengalir di sudut terdalam matanya. Saat dia menatap Lin Dong yang tampak tenang, senyum berbisa perlahan muncul di wajahnya. Itu juga bagus. Selama dia bisa berhasil dalam pertempuran benih, pada saat itu, dia akan membuat Lin Dong mengerti bahwa ikan asin akan selalu menjadi ikan asin. Bahkan jika itu bisa berbalik, pada akhirnya akan kembali. Baiklah, pergi sekarang. Dalam waktu 3 hari, kalian berdua akan mengikutiku dan menuju ke kota kekaisaran. Ketika dia melihat situasi ini, Lin Fen mengangguk.
Kemudian, dia tidak bisa diganggu untuk berbicara lagi saat sosoknya melintas dan dia segera meninggalkan area ini. Ketika mereka melihat Lin Fen pergi, suasana tegang berangsur-angsur mengendur. Beberapa pasang mata menatap aneh pada dua sosok yang melayang di udara. Saat ini, tidak ada yang berani mengejek Lin Dong atau menyanjung Lin Langtian. Itu karena tidak ada dari mereka yang tahu siapa yang pada akhirnya akan mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam perang 100 kerajaan dalam pertempuran benih. Selain itu, kata-kata Lin Fen sebelumnya membuat mereka mengerti bahwa individu yang mendapatkan hak akan memiliki kualifikasi untuk mewarisi klan. Karena itu, jika mereka dengan sengaja berbicara sekarang, mereka mungkin menyesalinya di masa depan. Saat ini, setelah semua orang di kerumunan berbalik untuk saling melirik, mereka semua memilih untuk diam sebelum mereka secara bertahap meninggalkan area ini. Dalam pertarungan antara dua praktisi elit itu, jika mereka memilih untuk ikut campur atau jika mereka diseret, kemungkinan besar mereka akan dicabik-cabik. Lin Dong, hargai sisa harimu. Hanya ada beberapa hari lagi bagimu untuk pamer di klan. Lin Langtian menyeringai kejam pada Lin Dong. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, dia segera berbalik dan berjalan pergi. Saya harus kembali kata-kata untuk Anda juga. Saat ia menatap sosok berangkat Lin Langtian, Lin Dong lembut tersenyum. Sementara itu, niat membunuh yang kuat mengalir di sudut terdalam matanya. Setelah dia tertawa, sosoknya muncul juga, sebelum berubah menjadi kilatan cahaya dan menghilang dari pandangan orang banyak. Peristiwa yang terjadi di luar harta klan menyebar dengan cepat ke seluruh Lin klan. Ketika setiap anggota klan mendengar apa yang dikatakan Lin Fen, mereka semua sangat terkejut. Jelas, Lin Fen jelas mengerti bahwa ada dendam mendalam antara Lin Dong dan Lin Langtian yang tidak bisa diselesaikan. Oleh karena itu, dia hanya bisa memilih salah satu dari mereka dan dia telah memutuskan untuk menggunakan pertempuran benih untuk membuat keputusannya. Siapapun yang berhasil mendapatkan hak untuk bersaing dalam perang 100 kekaisaran akan mendapatkan dukungan tegas dari seluruh Lin klan. Terlepas apakah itu Lin Langtian atau Lin Dong. Pada saat itu, orang lain mungkin akan berakhir dalam keadaan yang agak menyesal. Oleh karena itu, semua orang tahu bahwa kali ini, pertempuran benih akan memutuskan siapa yang merupakan kebanggaan sejati surga di Lin klan mereka dan siapa yang akan tertawa terakhir. Di sudut klan yang terpencil, sekelompok orang berkumpul. Saat ini, tawa damai terdengar. Itu Lin Sentian, Lin Xiao dan yang lainnya. Dong apakah kamu berpapasan dengan Lin Langtian lagi? Di pavilion batu, Lin Xiao memandang Lin Dong saat dia bertanya. Pria itu menyimpan dendam yang dalam terhadapku. Bahkan jika saya tidak melewatinya, dia tidak akan membiarkan saya pergi. Lin Dong dengan lembut tersenyum sambil berkata, dalam waktu 2 hari, saya akan mengikuti pemimpin klan Lin Fen dan menuju ke ibu kota kekaisaran untuk berpartisipasi dalam pertempuran benih. Ayah, apakah kalian semua berniat untuk tinggal di klan utama atau kembali ke kota Yan? Aku telah mendiskusikan masalah ini dengan kakekmu dan yang lainnya. Meskipun klan utama sangat kuat, itu tidak cocok untuk kita. Karena itu, setelah Anda pergi, kami akan kembali ke kota Yan. Lin Xiao dengan lembut tersenyum saat dia berkata. Lin Dong mengangguk. Ada berbagai faksi dalam yang bertarung di klan utama. Jika Lin Xiao dan yang lainnya tetap tinggal, dia akan sedikit khawatir tentang mereka. Meskipun kota Yan tidak dapat dibandingkan dengan kota Lin, setidaknya, itu adalah tempat yang aman dan stabil. Di tempat itu, keluarga Lin kota Yan mereka memiliki basis yang cukup kuat dan pasti akan lebih baik bagi mereka untuk tinggal di sana. Kali ini, kamu juga akan pergi untuk waktu yang lama. Apakah Anda ingin membawa King Tan? Gadis itu sangat berbakat dan jika dia dilatih dengan benar, dia akan menjadi sangat kuat di masa depan. Selain itu, saya pikir dia benar-benar ingin tetap bersama Anda. Lin Xiao tiba-tiba berkata. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lin Dong terdiam sejenak. Kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya sebelum berkata, apa yang telah saya alami terlalu berbahaya. Jika King Tan mengikutiku, aku khawatir aku akan menempatkannya dalam bahaya. Meskipun dia sangat berbakat, aku lebih suka dia ikut dengan aman bersama kalian. Biarkan saja kakaknya menjelajahi dunia luar.
Lindong mengerti bahwa pertempuran benih dan bahkan perang 100 kerajaan akan sangat berbahaya. Bahkan, dia tidak yakin apakah dia bisa berhasil bertahan hidup. Karena itu, jika dia membawa Kintan, itu mungkin menjadi lebih berbahaya. Baiklah, karena Anda telah mengambil keputusan, kami akan menghormati keputusan Anda. Gadis Kintan itu tampaknya telah mengalami keajaiban selama 2 tahun ini. Namun, karena dia tidak ingin mengungkapkannya kepada kami juga tidak punya pilihan. Adapun masa depannya sendiri, dia yang harus memutuskan. Kita seharusnya tidak ikut campur. Lin Xiao perlahan berkata. Oke. Lindong perlahan menganggukkan kepalanya. Juga, suara Lin Xiao tergagap saat dia mengangkat kepalanya dan menatap putranya, yang hampir setinggi dia, sementara ekspresi konten tergantung di wajahnya. Jaga dirimu saat berada di luar. Jika kamu lelah, kami akan menunggumu di rumah. Saat ia menatap ekspresi lembut Lin Xiao, Lindong merasa matanya sedikit membengkak. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, sebelum dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Segera, dia dengan lembut tertawa saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ayah, alasan mengapa aku memilih untuk pergi keluar adalah karena aku ingin melindungi kalian semua dan mencegah bahaya datang kepadamu. Namun, saat ini, aku masih belum cukup kuat. Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.